Hello, welcome to Sekolah Data. Jadi kita lanjut lagi materinya. Nah, untuk mempermudah saat kita belajar ini, jadi sebenarnya di dalam pengoperasian bahasa R itu dia ada beberapa shortcut, tombol shortcut seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin chunk, nah chunk itu apa sih sebenarnya? Chunk itu tuh yang ini nih, yang bawah ini. Nah, itu kalau misalnya teman-teman mau bikin chunk baru, bisa pencet tombol Alt Ctrl I, atau kalau di Mac itu pakai Op atau plus Command dan I-nya. Misalnya kita coba enter ya. Terus ini kita pencet Alt Ctrl I. Nah, seperti ini. Ini namanya chunk. Jadi chunk itu fungsinya buat memasukkan uh, baris coding yang kita akan buat. Ini kita hapus dulu. Oke, terus kalau misalnya mau menjalankan chunk tadi, yang seperti tadi yang udah sering gua bilang itu Control Enter, Control plus Enter atau Command plus Enter di MacBook. Kalau misalnya kita mau menjalankan seluruh perintah di dalam chunk, kita bisa pencet Control Shift Enter atau Command Shift Enter ini di Mac. Jadi kalau misalnya kita scroll ke atas, kita Control Shift Enter, dia akan langsung keran semua seperti itu. Kalau Control Enter itu cuma satu baris aja seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data. Jadi tipe data di R itu, di pemrograman R itu ada beberapa jenis. Nah, yang jenis pertama itu adalah karakter. Karakter itu seperti yang udah tadi kita praktekkan. Jadi misalnya kayak brand mobil sama dengan Renault. Nah, ini Renault ini karena ini kan bentuknya kata-kata ya. Jadi ini namanya jenis data karakter seperti itu. Nah, kalau misalnya kita coba cek aja ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek suatu jenis data itu tipenya apa, kita bisa tulis class, perintah class di sini. Kita cek aja di sini, tulis aja brand mobil gitu ya. Control Enter lagi. Dia ketahuan kan di sini jenis datanya adalah karakter. Terus kemudian class misalnya apa tadi ya? Mobil ya tadi di sini ya, mobil gitu. Control Enter lagi, nggak karakter. Atau selanjutnya kita coba. Jadi ada jenis data namanya numerik ya, ini kita tahu lah. Jadi ini tipe jenis data yang berupa angka aja seperti itu. Bisa juga angka bulat atau angka desimal. Nah, kalau misalnya kita declare nilainya, misalnya X sama dengan 3, tapi kita kasih tanda petik di pas kita declare ya, jadi X sama dengan petik, tanda petik 3, petik tutup gitu. Nah, dia nanti akan berubah jadi karakternya biar kelihatan. Misalnya ya, kita coba ketik di sini berat gitu ya, berat ini sama dengan 24. Misalnya Ctrl Enter. Nah, di sini. Atau mungkin misalnya kita mau bikin objek panjang gitu ya, panjang. Dalamnya ada beberapa gitu, misalnya 10,5 gitu, atau 10,5, 20 sama 30 gitu ya. Ctrl Enter. Nah, di sini kelihatan kan di sini kalau untuk yang objek panjang ini jenis datanya tuh numerik dan ada 3 angka di dalamnya. Nah, terus kemudian misalnya ya, ini kita coba pakai tanda petik gitu ya, tanda petik di sini 100 gitu. Nah, di sini udah kelihatan di sini di environmentnya. Nah, sekarang kita coba cek nih satu gitu ya, class. Nah, kita coba cek berat ya, objek berat tadi berapa. Nah, ini jenis kelas
tipe datanya itu adalah numerik. Nah, kalau kita coba cek yang lebar, nah dia karakter. Kenapa karakter ya? Tadi itu ada tanda petiknya di sini. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ada namanya tipe data integer. Nah, data integer itu sebenarnya data angka, cuma dia fokusnya lebih ke data ke angka bulat. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang ini misalnya berat tadi ya, berat tadi, sorry, ini kelas berat, Ctrl Enter. Nah ini kan masih numerik ya. Nah misalnya kita coba bikin baru, misalnya umur, terus 23 L gitu ya. Nah di sini bedanya di sini. Jadi kalau kita pencet di sini, kalau kita lihat di sini kan dia bentuknya 23L gitu ya. Nah, mungkin kita kira ini karakter gitu ya. Cuma kalau kita cek di sini jenisnya kelas umur gitu ya. Tadi kita mau cek data, tipe datanya, kita pencet. Nah, dia tipe datanya integer. Jadi kalau teman-teman mau bikin suatu data yang dia fokus ke integer, pengen angka tapi integer, benar-benar integer, itu dikasih tanda L di sini di belakangnya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya. See you.